البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Insyaallah taala kita akan masuki pembahasan yang baru, yaitu pembahasan seputar al-ismul ladzi la yansharif. Al-ismul ladzi la yansharif tentunya kita harus tahu definisinya secara global terlebih dahulu. Al-ismul ladzi la yansharif huwal ismul ladzi la yaqbal tanwin wal kasrah. Ismul ladzi yansharif huwal ismu alladzi la yaqbal tanwin wal kasrah. Nah, huwal ismu alladzi la yaqbal at-tanwin huwal ismu alladzi la yaqbal tanwin wal kasrah. Definisi ismul ladzi la yansharif secara global adalah isim yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasrah. Oleh karena itu ketika majrur tanda jarnya bukan dengan kasrah tapi dengan fathah. Paham? Na'am. Nanti pembatal-pembatalnya akan kita sebutkan di akhir, karena pembatal-pembatal itu nanti akan mengembalikan ke hukum asal, sehingga yang kita bahas adalah inti terlebih dahulu. Kesimpulannya ismul ladzi la yansharif tercantum pada bagan atau skema yang sudah kami gambarkan ini secara globalnya. Jadi kalau antum faham dengan apa yang digambarkan sini, nanti seperti apa yang kita akan baca dalam kitab Mutamimah ini. Kita lihat dulu. Al-ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasrah, terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi berapa? Dua. Pertama, fihi illatan far'iyatan, yaitu isim yang di dalamnya mengandung dua sebab yang bercabang. Sebabnya kenapa enggak tanwin? Ada dua sebab. Paham belum? Dua sebab ini antum harus nyebutkan dua-duanya. Kalau nyebutkan satu gagal paham, nyebutkan satu keliru. Paham ya? Karena sebabnya dua, harus disebutkan dua. Paham belum? Yang kedua, fihi illatun wahidatun taqumu maqaman illatain. Yang kedua, isim yang tidak ditanwin ini memiliki satu sebab, tapi satu sebab ini menduduki dua sebab. Berarti kuat sekali gitu loh. Paham belum? Kalau yang pertama memang dua sebab. Yang dua sebab antum sebutkan dua sebab, yang satu sebab jangan mencoba disebutkan dua sebab. Yang satu-satu, yang dua-dua. Paham belum? Yang dua sebab antum harus sebutkan dua. Contohnya Ahmadu. Ahmad nama orang bukan? Nama orang. Itu sebabnya dua. Kenapa tanwin? Yaitu al-alamiyah ma'a wazn fi'il. Alamiyah wazn fi'il, dua. Kalau antum tanya, Ahmad kenapa tanwin? Alamiyah. Diam dulu, gagal paham. Ahmad kenapa kata tanwin? Wazn fi'il. Gagal paham. Kenapa? Karena dua sebab harus sebutan dua. Paham ya? Nanti kalau antum mau murajaah ulang, artikel yang sudah kami bagikan kemarin itu dibaca-baca. Di sana sudah rincikan, tak sebutkan bahwasanya kalau ada dua sebab kok antum menyebutkan satu sebab, keliru. Kalau ada satu sebab kok antum menyebutkan dua, parah. Paham belum? Contohnya ini. Gambaran dulu ya. Contohnya masajid. Masajid itu kenapa enggak tanwin? Sebabnya berapa? Satu tok, sighah mutal jumu'. Antum tambahkan alamiah ma'as sighah mutal jumu', gagal paham. Antum tambahkan wasfiyah, al-wasfiyah ma'as sighah mutal jumu', gagal paham. Paham belum? Karena sebabnya cuma satu. Yang satu sebutan satu, yang dua sebutan dua. Kita lihat dulu yang dua. Isim yang di dalamnya mengandung dua sebab, tidak ditanwin karena mengandung dua sebab. Sebab yang pertama kembali kepada lafadznya, tarji' ila lafzi. Sebab yang kedua tarji' ila makna, kembali ke makna. Paham? Sebabnya itu yang pertama kembali ke lafadz. Jadi kalau antum lihat lafadznya itu kembali kepada lafadznya. Yang kembali kepada lafadznya ada nam, ta'nis, nama untuk perempuan, nama yang diakhirin tak marbutah, itu nanti masuk semuanya. Karena ta'rif nanti rinciannya ana rinci lagi, karena ini belum rinci ya, ini global ini ya. Rinciannya ada lagi nanti. Yang kedua ziyadah alif nun, tambahan alif nun. Kembali ke lafaz atau enggak? Ke lafaz. Ta'nis kembali ke lafaz. Ziyadah alif nun kembali ke lafaz. Wazn fi'il, timbangan fi'il. Isimnya ini mengikuti timbangan fi'il, kembali ke lafaz enggak? Kembali ke lafaz. Wal ujmah, nama orang ajam, kembali ke lafaz juga. Al adl, perubahan yang semula
dari Amir menjadi Umar, fa'il, fu'al. Itu juga kembali ke lafaz juga. At-tarkib al-mazzi. Susunan al-mazzi. Mazzi itu artinya makhlut. Jadi susunan jadi campur. Dua isim menjadi satu nama. Hadramaut. Dari kata na barakallahu fikum, nam hadramautun. Jadi satu nama namanya Hadramaut. Hadramautu. Ba'labaka. Ba'labaka dikata ba'lun dan bakun. Ba'lun satu, bakun dua. Jadi satu nama tempat Ba'labaka. Hadza Ba'labaku. Ra'aitu Ba'labaka, dhahabtu ila Ba'labaka. Dari dua apa? Tarkib mazzi itu adalah apa? Tarkib mazzi itu susunan yang apa? Yang dicampur dari dua isim menjadi satu nama. Ba'labaku itu nama tempat. Dari kata ba'lun dan bakun. Ba'lun itu berhala, bakun pemiliknya. Paham belum? Hadramaut di Yaman. Berapa tempat, Bang? Satu tempat, nama tempat. Awal mulanya hadara dan mautun. Jadikan satu. Paham belum? Paham ya? Ewa, itu namanya tarkib mazzi. Mazzi itu makhlut, digabung. Namanya campur gitu ya. Ewa, nah, pembahasannya nanti rinciannya di sini. Ini global dulu antum pahami dulu. Yang kembali ke makna ada dua. Ima alamiyah, ima wasfiyah. Ya enggak? Ima nama orang, ima sifat. Nama, sifat, maknawi atau lafaz? Maknawi. Nama, maknawi. Sifat, maknawi. Kembali ke makna. Mahum insyaallah. Tapi yang kembali ke makna ini tidak bisa berdiri sendiri. Yang kembali ke makna ini harus ada keterkaitan dengan apa? Dengan 6 perkara tadi itu. Paham belum? Yang kembali ke makna alamiah nama orang ini nggak bisa berdiri sendiri. Wasfiyah sifat juga nggak bisa berdiri sendiri. Alamiah bersama 6 perkara. Antum lihat itu, nama orang bersama 6 perkara. Isim yang tidak boleh tanwin diantaranya adalah apa? Nama orang. Nama orang. Kemudian ada apa lagi? Ada 6 perkara. Nama orang tersebut ada 6 perkara yang ikut dia. Al-alamiyah ma'ta'nis. Nama orang yang apa? Bersamaan dengannya ta'nis. Ta'nis ini barakallahu fikum. Nanti rinciannya terbagi menjadi 2, ta'nis bil alif, ta'nis bi ghairil alif. Paham ya? Kalau ta'nis bi ghairil alif ada 3, maknawi, lafzi, maknawi dan lafzi. Maknawi, lafzi, maknawi dan lafzi. Contohnya, Usamatu. Kenapa enggak tanwin? Alamiyah ma'a ta'nis. Caranya gitu. Berapa sebab? 2. Kalau antum sebutkan 1 gagal paham. Paham belum? Usamatu, nama bukan? Nama. Di akhir tak marbutah enggak? Ta'nis bukan? Ta'nis. Paham belum? Cuman ta'nisnya lafzi atau maknawi, kita katakan lafzi. Lafadznya lafaz kita katakan apa barakallahu fikum? Lafzi. Lafadznya lafaz muannas, maknanya mudzakkar. Usama laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Lafadznya kan perempuan. Paham belum? Zainab. Zainabu. Kenapa enggak tanwin Zainabu? Alamiyah ma'a ta'nis. Lah ta'nisnya mana? Maknawi. Kenapa maknawi? Lafadznya lafaz mudzakkar Zainabu, mudzakkar enggak lafadznya? Tapi maknanya perempuan. Khadijatu, Khadijah. Khadijatu. Kenapa enggak tanwin? Al-alamiyah ma'a ta'nis. 2 sebabnya. Ya na'am, sebabnya 2. Al-alamiyah ma'a ta'nis. Ta'nis yang bagaimana ini? Lafzi atau maknawi atau lafzi dan maknawi? Lafzi dan maknawi. Lafadznya lafaz muannas Khadijatu, tak marbutah, maknanya perempuan. Paham belum? Jadi kalau 2 sebab harus sebutan berapa? 2 sebab. Paham ya? Nanti ana sebutkan lagi kaidah lagi. Kaidahnya biar antum enggak pusing kepalanya untuk masalah nama perempuan, langsung aja globalkan. Jami asma'in nisa mamnu'atun minat tanwin illa hindan. Semua nama wanita tidak boleh tanwin kecuali hindun. Selesai. Paham ya? Zainabu, Maryamu, Khansa'u, Ruqayyatu, Safiyatu, perempuan bukan? Hindun tanwin. Selesai kan? Itu kaidah. Jadi kaidah itu kalau antum hafal sekali jebret itu tinggal dikiaskan. Paham ya? Mahum Bang? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi tahu makna jebret Bang? Jebret mubasyaratan, langsung gitu ya, bahasa Jawa jebret. Jadi barakallahu fikum antum hafal langsung itu langsung dikiaskan yang lainnya. Paham ya? Nah, nanti akan kami sebutkan pada rinciannya, cuman sekarang globalnya antum pahami dulu. Yang kedua, al-alamiyah ma'al adl. Alamiyah ini, nama orang ini al-ma'al adl, berarti 2 sebab. Apa contohnya? Umaru. Sebabnya kenapa Umar enggak tanwin ya?
karena alamiah nama orang. Lah terus yang satunya adl. Adl itu berpaling. Berpaling dari apa? Ma'dulatun an sighatihi al-asliyah. Dia berpaling dari bentuk aslinya. Amirun umaru, zafirun zufaru, fa'ilun fu'alu. Timbangannya nanti fa'ilun berubah menjadi fu'alu. Berarti fu'alu enggak tanwin. Paham? Paham? Jadi adl ini ma'dulatun an sighatihi al-asliyah, berpindah dari timbangan aslinya. Aslinya apa? Fa'ilun. Berpindah menjadi fu'alu. Amirun umaru. Kalau amir tanwin, kalau umar enggak tanwin. Ja'a amirun ra'aitu amiran marartu bi amirin. Kalau umar ja'a umaru ra'aitu umara marartu bi umara. Paham? Ingat-ingat ismun ladzi lain sharif enggak nerima tanwin, enggak nerima kasrah. Jadi kalau majrur enggak usah bayangkan kasrah sudah. Majrurnya fathah selesai. Mafhum? Hewan barakallahu fiikum. Mudah insyaallah? Mudah. Ya, tinggal direnungi aja. Paham ya? Jadi sudah selesai ya, yang adl. Yang kedua, alamiyah ma'al ujmah. Untuk alamiyah ma'al ujmah ini, para ulama lughah mereka mencontohkan dengan nama para nabi. Jami asma'il anbiya a'jamiyatun ila arba'ah. Semua nama para nabi ajam kecuali 4. Muhammadun, Salihun, Hudun, Syuaibun. Muhammadun, Salihun, Hudun, Syuaibun. 4 ini kenapa tanwin? Karena Arab. Paham belum? Karena Arab. Jadi ada kaidah untuk masalah nabi nanti ya, untuk masalah nama nabi. Pertama, jami asma'il anbiya a'jamiyatun ila arba'ah. Semua nama para nabi ajam kecuali 4. 4 ini Arab. Oleh karena itu tanwin. Kan syaratnya apa enggak tanwin? Nama bersama ajam. Paham belum? Nama itu orang ajam. Paham ya? 4, Muhammadun, Salihun, Hudun, Syuaibun. Paham? Kaidah kedua, jami asma'il anbiya mamnu'atun minas tanwin illa sittah. Ingat-ingat? Semua nama para nabi tidak boleh tanwin kecuali 6. 6 tersebut terkumpul pada ucapan sun syamlahu. Sun syamlahu. Sun syamlahu. Jagalah persatuannya. Artinya gitu. Cuman ini untuk singkatan. Shad, Salihun, Nun, Nuhun, Shin, Syuaibun, Mim, Muhammadun, Lam, Lutun, Ha, Hudun. Paham belum? 6 ini tanwin. Paham sob? Jadi semua nama para nabi enggak boleh tanwin kecuali 6. 6 tersebut terkumpul pada ucapan sun syamlahu. Jagalah persatuannya. Paham maksudnya? Mudah kan? Mudah. Jadi antum hafal kaidah gitu langsung ketemu gitu loh. Ibrahim itu tanwin enggak Ibrahim? Wah, enggak tahu Ibrahim tanwin. Langsung dicek. Nama nabi bukan? Iya. Enggak tanwin. Lah kenapa enggak masuk dalam 6 ini? Selesai gitu loh. Paham belum? Kalau disebutkan ilahnya 2, alamiyah ma'al ujmah. Paham maksudnya? Mafhum insyaallah Hamzah mafhum? Mafhum? Na'am. Abdul Aziz mafhum? Mafhum insyaallah? Na'am. Ihsan? Abdurrahman mafhum? Ihsan? Na'am. Insyaallah mafhum ya Yusuf ya. Mudah sekali ini, tinggal direnungi aja. Dulu anak pernah menganggap ini paling sulit dulunya. Setelah tahu dan bisa dan menghafal itu mudah semuanya. Jadi caranya sama, mengetahui, menghafal. Paham ya? Nanti mudah semuanya. Enggak percaya buktikan. Soalnya dan anak buktikan. Dulu sulit ini apa ini kok? Ya enggak tahu apa saja nih. Ingat hafal kaidah. Semua nama para nabi tidak boleh tanwin kecuali 6. Selesai. Langsung gambarannya muncul semua. Hud, Saleh, paham ya? Yakub, Yusuf, berarti enggak tanwin. Karena bukan sun syamlah itu loh. Paham belum? Semua nama wanita enggak boleh tanwin kecuali Hindun, selesai. Zainab, Ruqayyah, Hafsah, paham ya? Kemudian Khonsa, kemudian siapa? Enggak tanwin semuanya karena bukan Hindun. Paham caranya, Bang? Itu mudah sekali cara menghafal seperti itu, Bang. Paham ya? Mau insyaallah clear? Sudah selesai insyaallah? Na'am. Kita enggak bahas nama ajam yang ajamnya itu sulit. Wa illa nama ajam yang semua ajam seperti itu enggak boleh tanwin. Eduardo misalkan. Mas mukanya ke ismi Eduardo. Jadi ja'a Eduardo, ra'aitu Eduardo, Eduarda, na'amaru bi Eduarda. Paham ya? Seperti itu. Itu kalau seandainya orang ajam seperti itu. Paham ya? Nah, kita enggak melibatkan apa? Enggak melibatkan orang Jawa ya. Orang Jawa macam-macam namanya, ada Pak Ijo ya kan?
Nah, barakallahu itu lain lagi pembahasannya. Karena sulit untuk dibaca ya. Yang mudah aja, Idwardu. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Mafhum soalnya ini ya. Berikutnya, al-alamiyah ma'az ziyadah alif nun. Ini nanti yang 3 timbangan. Fa', fi', fu'. Ayo. Timbangannya itu nanti. Fa'lanu, fu'lanu, fi'lanu. Untuk timbangan alamiah ma'a ziyadah alif nun. Fa', fi', fu'. Ayo. Fa'lanu, fu'lanu atau fi'lanu, fu'lanu. Fa', fi', fu', fa'lan, fi'lan, fu'lan. Timbangan untuk apa? Alamiah ma'a ziyadah alif nun. Dengan menghafal timbangan hilang semua iskal. Fa'lan Marwan, fu'lan Utsman. Ya enggak? Jadi setiap nama yang timbangannya persis seperti fa'lanu, fu'lanu, fi'lanu enggak boleh ditanwin. Antum mentanwin keliru. Marwanu timbangannya apa? Fa'lanu, selesai. Utsmanu timbangannya apa? Fu'lanu. Nu'manu timbangannya apa? Fu'lanu. Kirmanu timbangannya apa? Fi'lanu, selesai. Paham belum? Imran, masuk semua. Jadi intinya menghafal timbangan itu penting. Jadi ini mudahnya itu kenapa? Karena hafal timbangan dan kaidah. Kalau antum belum menghafal itu sulit. Mana ya? Enggak tanwin mana ya? Gitu. Paham ya? Kalau tanya Imran, kenapa enggak tanwin? Ada berapa sebab, Bang? Imran enggak tanwin ada berapa sebab? 2 sebab. Apa dan apa? Alamiah ma'a. Naam, caranya gitu. Paham insyaallah? Ayo ya, tak clearkan yang global dulu, rinciannya besok kita baca, mudah. Ada berapa timbangan tadi, Mas? 3, apa itu? Naam. Fa, fi, fu. Fa'lanu, fi'lanu, fu'lanu. Maksudnya itu ya, paham ya? Makna fa, fi, fu maksudnya itu paham ya? Ayo, fa'lanu, fi'lanu, fu'lanu. 3 timbangan itu. Berikutnya, al-alamiyah ma'a wazn fi'il. Untuk alamiah ma'a wazn fi'il ini, para ulama memang berbeda-beda, cuman yang kuat adalah selama nama tersebut mengikuti timbangan fi'il secara khusus. Paham ya? Nah, seperti Ahmad, af'al, seperti Yazid, yaf'il. Paham ya? Yazid artinya yaf'il. Yaf'ilu, yazidu. Paham ya? Cuman artinya yazidu diubah, diproses itu diubah. Nanti pembahasannya ya. Kemudian Ahmad, af'alu. Ada namanya orang durib misalkan, timbangannya fu'il. Masmuk ya akhi? Ismi kutil. Kutil timbangannya fu'il. Fu'il paham ya? Kutil. Berarti ja'a kutilu ra'aitu kutila maratu bi kutila. Paham belum? Nah, itu contoh aja. Contohnya kalau ada orang namanya kutil, misalkan timbangan fi'il ya, timbangan fi'il fu'il mughair shighah ya kan? Nah, durib fu'il mughair shighah kan? Maka caranya tuh alamiyah ma'a wazn fi'il. Mafhum insyaallah, Bang? Na'am barakallahu fikum. Mudah. Yang terakhir al-alamiyah ma'a tarkib mazzi. Alamiyah ma'a tarkib mazzi, ingat-ingat tarkib mazzi itu adalah apa? Tarkib itu susunan. Mazzi itu susunan apa? Susunan dari 2 isim yang digabung menjadi 1. 2 isim atau 2 kalimat lah, 2 kalimat, 2 kata digabung menjadi 1 kata. Atau 2 kata digabung menjadi 1 nama. Paham belum? Contohnya ada tempat namanya Ba'la Baku. Dari kata ba'lun dan bakun. Ba'lun itu berhala, bakun pemiliknya. Berarti apa? Hadza ba'lu baku, hadza ba'la baku. Yang di i'rab yang juz akhirnya, ingat-ingat. Tarkib mazdi ini lain dengan tarkib apa idhafi. Kalau tarkib idhafi yang di i'rab yang juz yang awal. Ja'a Abdullahi. Ja'a Abdullahi ra'aitu Abdullahi maratu bi Abdillahi. Itu kalau tarkib idhafi. Kalau tarkib mazdi yang di akhir. Hadza hadramautu. Ra'aitu hadramauta. Dhahabtu ila hadramauta. Juz akhirnya. Paham insyaallah? Nah, itu namanya tarkib mazdi. Akan kita lewati pembahasannya. Yang wasfiyah cuma 3 saja. Wasfiyah cuma 3 saja, ingat-ingat. Enggak ada wasfiyah ma'a ta'nis, enggak ada wasfiyah ma'al ujmah, enggak ada wasfiyah ma'a na'am barakallahu fikum tarkib mazdi, enggak ada. Wasfiyah cuma 3. Wasfiyah ma'al adl. Al-wasfiyah ma'al adl ini memiliki berapa timbangan kemarin? 2 timbangan. Karena al-wasfiyah ma'al adl ini seringnya masuknya ke dalam adad, bilangan. Bilangan apa? Bilangan yang maknanya double. 2, 3, 3. Paham ya? Nah, karena ma'al adl ini maksudnya nanti al-wasfiyah ma'al adl ini dia berpaling dari timbangan aslinya. Wahidun 1, isnani 2, salah satu 3 itu timbangan asli.
Manakala timbangan tersebut berubah menjadi fu'alu maf'alu, timbangannya dua, fu'alu sama maf'alu, langsung berubah, tidak boleh ditanwin. Isnain menjadi suna'u, menjadi masna. Wahidun menjadi uhadu, mauhadu. Paham belum? Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'a. Sulas fu'al. Jadi wasfiyah ma'al adl ada berapa timbangan? Dua. Fu'alu sama maf'alu. Coba ya. 1 sampai 10. Anak ulangi dulu sekali, antum ngulangi nanti. Timbangan fu'al, uhadu, suna'u, sulasu, ruba'u, khumasu, sudasu, suba'u, sumanu, tusa'u, usyaru. Timbangan fu'al. Enggak boleh tanwin. Artinya double. 2, 3, 4, 5, 6, gitu. Artinya double. Karena fihi makna takror, di dalamnya mengandung makna pengulangan. Paham? Itu yang fu'al. Yang maf'al nanti diulangi ya. Kalau 1 mauhadu, 2 masna, 3 maslasu, 4 marba'u, 5 makhmasu, 6 masdasu, 7 masba'u, 8 masmanu, 9 matsa'u, 10 na barakallahu fikum ma'syaru. Paham ya? Itu timbangan itu enggak boleh ditanwin. Timbangannya ada berapa tadi, Mas? Apa itu? Fu'alu sama maf'alu, selesai. Itu namanya ma'al adl. Kenapa ma'al adl? Karena timbangan asli kan wahidun, isnaini, salasatun, tiga, arba'atun, khamsatun, itu timbangan asli. Berubah dari situ maknanya double langsung. Paham belum? Nah, jadi firman Allah Taala fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' masuk di sini. Masuk dalam bab ini ya. Masna wa sulasa wa ruba'. Ya enggak? Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'. Amlum. Ajnihatin majrur. Masna, sulasa na'at man'ut. Majrur juga tapi dengan fathah karena ismul lail sharif. Ruba' juga dengan fathah jarnya karena ismul lail sharif. Mahfum insyaallah? Mahfum insyaallah, Bang? Ada berapa timbangan, Bang? 2 saja. Apa tadi? Fu'alu sama maf'alu. Sama maf'alu. Paham belum? Fu'alu sama maf'alu. Naam. Yang kedua, al-wasfiyah ma'a ziyadah alif nun. Ini hanya berapa timbangan? 1 saja. Kalau al-alamiyah ma'a ziyadah alif nun 3 timbangan. Fa, fi, fu'. Tapi kalau untuk wasfiyah ma'a ziyadah alif nun 1 timbangan saja, yaitu apa? Fa. Enggak ada fi' wala fu'. Enggak ada fu'lan wala fi'lan. Kenapa? Kita lihat dulu. Al-wasfiyah ma'a ziyadah alif nun 1 timbangan saja. Fa'lanu. Paham ya? Ta'banu, khorbanu. Fulan ta'ban. Si fulan ta'banu. Khorban, za'lan, atsyan, syab'an. Itu enggak tanwin semuanya. Al-wasfiyah ma'a ziyadah alif nun. Sebabnya 2. Kalau 2 sebabnya 2 ya. Syab'anu, atsyanu, khorbanu, za'lanu. Za'lan itu ngambek, za'lanu. Kemudian apa? Na barakallahu fikum ghadbanu. Semua itu sifat bukan? Sifat. Ma'a ziyadah wal nun. Timbangannya fa'lan. Kalau fu' kenapa kok enggak ada? Karena kalau nanti sifat pakai fu' tanwin. Ja'a rajulun uryanun, fu'lanun. Paham belum? Sehingga wasfiyah ma'a ziyadah wal nun cuman berapa timbangan, Ihsan? Berapa? 1, yaitu apa? Fa atau fi atau fu'? Fa. Fa'lanu. Fu'lan enggak bisa. Kenapa enggak bisa tanwin nanti? Ja'a rajulun uryanun. Imra'atun uryanatun. Tanwin. Paham ya? Kalau fi bagaimana? Kalau fi enggak ada. Sifat pakai fi itu enggak ada. Coba tunjukkan kalau ada. Sifat timbangannya fi, fi'lanu. Coba. Ada enggak coba? Ana belum pernah jumpai, kalau antum jumpai kabarkan coba. Fi'lan tapi sifat. Karena belum pernah jumpai itu dan para ulama juga tidak mencontohkan, kita kembali ke hukum asal, timbangannya cuma 1 saja, fa'lanu. Fi'lan enggak ada, fu'lan tanwin. Mafhum insyaallah. Tapi kalau alamiah 3, fa, fi, fu', fa'lanu, fi'lanu, fu'lanu. Mafhum insyaallah. Yang terakhir, wasfiyah yang terakhir yaitu ma'a wazn fi'il. Al-wasfiyah ma'a wazn fi'il memiliki timbangan juga. Timbangannya apa? Af'alu. Yang seringnya masuk dalam apa? Nama-nama warna asmaul alwan.
Nama-nama warna untuk apa? Untuk mudzakkar. Asfaru, azraqu, akhdaru, asmaru. Ya enggak? Abyadu. Ya enggak? Enggak boleh abyadun, aswadun, ja'a rajulun aswadun. Gagal paham. Paham belum? Nah, jadi untuk wasfiyah ma'alumatun fi'il berapa timbangan? 1, af'alu. Paham ya? Af'alu. Seringnya masuknya dalam apa? Asmaul alwan, nama-nama warna yang untuk mudzakkar. Lah kalau untuk yang nama warna yang untuk muannats kembali ke sini. Itu udah clear insyaallah ini ya. Yang dua sebab udah clear insyaallah ya secara global. Yang satu sebab kita selesaikan sekalian, yang satu sebab. Yang kedua isim yang dia memiliki satu sebab tapi satu sebab ini kekuatannya ganda. Antum tahu ganda tuh? Double. Kekuatannya double. Maksudnya menguasai dua sebab yang sudah kita lewati tadi. Jadi enggak perlu alamiah wala wasfiyah. Satu tak cukup. Yaitu ada 3. Shighah mutal jumu', alif ta'nis maksurah, alif ta'nis mamdudah. Shighah mutal jumu' memiliki 2 timbangan, selesai. Pakai timbangan itu langsung clear. Wa illa ada definisinya nanti. Definisi nanti kita baca di sini aja. Yang jelas ini global dulu. Shighah mutal jumu' itu bentuk terakhir daripada jamak. Bihaitsu annahu la yujma' ba'da dzalik maratan ukhra. Paham ya? Shighah mutal jumu' itu kenapa dinamakan shighah mutal jumu'? Li'annaha qad balaghat ila nihayatil jam'iyyah. Karena dia sudah mencapai tingkatan jamak yang paling pusat, paling terakhir. Bihaitsu annahu la yujma' jam'at taksir maratan ukhra ba'da dzalik. Dari sisi dia tidak bisa dijamak taksir lagi setelah itu, enggak bisa sama sekali. Kalbun, anjing. Jamaknya apa? Kilabun. Masih bisa. Aklubun. Masih bisa. Akalibu. Setelah akalibu ini enggak bisa sudah. Berarti akalibu mafa'ilu timbangan terakhir. Mahum insyaallah? Ayo na'am barakallahu fikum. Qaulun. Jamaknya apa? Aqwalun. Masih bisa aqawil. Aqawilu, mafa'ilu. Setelah itu enggak bisa lagi. Shighah mutal jumu' bentuk terakhir daripada jamak. Mahum insyaallah ini timbangannya 2, mafa'ilu sama mafa'ilu. Masajidu, dakakinu, nawafidu, rawafidu. Paham ya? Marawihu, masabihu. Paham ya? Timbangan mafa'il sama mafa'il. Cuman di sana ada kaidah. Namanya kaidah aghlabiyah untuk mengetahui kok tahu dari mana ya kok mafa'il, kok enggak mafa'il, kok tahu mafa'il, kok enggak mafa'il. Masjidun, kenapa enggak dikatakan masajid, kok masajidu? Tentunya ini dari orang Arab. Pertama dari orang Arab, masmu' min kalamil Arab. Yang kedua ada kaidah. Kaidahnya setiap isim mufrad yang akhirannya sebelum huruf akhirannya itu huruf illah, seringnya setiap isim mufrad yang akhirannya itu yang sebelum akhirnya huruf illah, sebelum akhirannya huruf illah, itu kalau dijamak taksir pasti seringnya ngikutin mafa'il. Kita buktikan dulu biar nantinya tambah jelas ya. Bukti untuk menunjukkan bahwasanya benar atau enggak. Sikin. Sebelum akhirnya huruf illah bukan? Ya, berarti sakakinu. Paham? Nah, dukan. Sebelum akhirnya huruf illah bukan? Huruf illah bukan? Alif. Berarti dakakinu. Paham ya? Uslub. Sebelum akhirnya huruf illah bukan? Ayo, jamaknya asalibu. Jadi kaidahnya gitu. Setiap isim mufrad yang sebelum akhirnya huruf illah, paham ya? Nam kullu ismin mufradin, sebagian mengatakan seperti itu kullu ismin mufradin qabla akhiri harfun min hurufil illah idza jumi'a bi jam'it taksir fa kana ala wazn mafa'il. Setiap isim mufrad yang sebelum akhirnya huruf illah, salah satu huruf illah, ketika dijamak jamak taksir maka timbangannya mafa'il. Uslub bukan asalib, bukan asalibu. Kalub, kalub. Apa kalub? Kalub itu yang ada di bawah neraka, yang ada di bawah apa? Jembatan Sirat. Yang ada di neraka jahanam yang menyambar-nyambar. Jamannya kalalib. Jadi antum menerjemahkan kalib dengan anjing-anjing keliru. Anjing itu akalib. Kalau kalalib, kalub. Ada waw enggak itu kalub? Ada waw akali, kalalibu. Ingat-ingat ya kaidahnya tadi ya. Kullu ismin mufradin qabla akhiri harfin min hurufil illah idza jumi'a bi jam'it taksir kana ala shighah mafa'il. Paham ya? Setiap isim mufrad yang sebelum akhirannya huruf illah, maka ketika dijamak taksir mengikuti timbangan mafa'il, bukan mafa'il. Yang kedua, alif tan maksurah. Mahum insyaallah ya. Yang kedua alif tan maksurah. Ini cuma satu tok. Masajidu.
Kenapa enggak tanwin? Al-alamiyah ma asliha mutaljumu. Keliru enggak? Keliru. Yang tepat satu tok, asliha mutaljumu. Enggak perlu alamiyah wala wasfiyah. Ini sudah selesai, ini enggak usah ditoleh-toleh, ini selesai itu sudah. Sudah selesai yang ini ya. Ini sekarang satu tok, ini status satu aja. Asliha mutaljumu selesai. Yang kedua, alif dan maksurah. Alif tadi maksurah ada 3 timbangan. Fu'la, fa'la, fi'la. Fu'la seperti apa? Dunia. Fa'la, qatla, jarha. Fi'la, apa fi'la? Apa fi'la? Contohnya? Fi'la. Fu'la sudah. Fa'la sudah. Kalau fi'la contohnya apa? Timbangan fi'la. Ada enggak? Coba yang masih ingat, ada enggak? Apa? Qatla, fa'la. Dunia jelas. Al fi'la dzikra. Dzikra. Fi'la dzikra. Paham ya? Seperti itu. Ini illahnya satu tok. Alif tadi maksurah. Mahum. Majrurun wa alamatu jarhi fathah muqaddarah. Ala ma qabla alal alif. Man amduha at-ta'adzur. Mahum insyaallah. Kemudian yang terakhir alif taris mamdudah. Alif taris mamdudah ini memiliki 3 timbangan. 3 timbangan ini perlu dihafal. Apa itu? Fa'la'u, af'ila'u, fu'ala'u. Fa'la'u. Contohnya apa? Nama-nama warna yang untuk muannas. Zarqa'u, safra'u, bayda'u, sauda'u. Zarqa'u, samra'u. Ya enggak? Antum yang samra'un gagal paham. Bayda'un gagal paham. Oh ya. Nah. Sauda'un gagal paham enggak, Bang? Sauda'un, gagal paham enggak? Sauda'un, gagal paham enggak? Sauda'un, gagal paham enggak? Gagal paham. Fa'la, sauda kan fa'la. Sauda'u, fa'la'u. Paham ya? Safra'u, zarqa'u, bayda'u. Bayda'un, gagal paham enggak? Gagal paham. Yang benar bayda'u. Yang kedua, af'ila. Af'ila'u banyak sekali. Aghniya'u, asriya'u, asdiqa'u. Paham ya? Nah, kemudian atibba'u. Paham ya? Itu masuk. Fu'ala'u banyak. Wuzara'u, nudara'u. Wuzara'u, nudara'u. Kemudian apa? Zumala'u masuk juga. Mahfum insyaallah ya? Itu semuanya kalau tanya kenapa enggak tanwin zumala'u? Karena alif tadi mamdudah. Alamiahnya enggak pakai alamiah, wasfiyah enggak pakai wasfiyah, satu tok ilahnya. Mahfum insyaallah ya. Secara global kita selesaikan. Intinya ismul yang sharif adalah isim yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasrah ketika majrur jarnya dan fathah. Nah, barakallahu fikum dengan 2 sebab yang sudah kami sebutkan tadi dan juga ada 1 sebab yang menduduki 2 sebab, ada 3 saja. Yang 2 sebab ada yang kembali ke lafaz, ada yang kembali ke makna. Yang kembali ke makna ada alamiah, ada wasfiyah. Alamiah sama 6 perkara, wasfiyah sama 3 perkara. Rinciannya sudah kami sebutkan secara global. Ada rincian secara rinci lagi pada kitab ini kita baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala walhamdulillahirabbil alamin.